Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke peralatan yang keenam, yaitu deskripsikan yang Anda lihat. Terkadang satu kata saja tidak cukup. Anda mungkin perlu merangkai beberapa kata. Jika Anda bisa membatasi diri untuk membuat deskripsi sederhana tanpa menambahkan perintah atau tuduhan yang menjengkelkan, Anda akan dapat menolong anak untuk bekerja sama. Daripada berkata, jangan langsung pergi dan meninggalkan jaketmu di lantai seperti itu. Ibu tidak akan mengambilkannya untukmu. Deskripsikan, ibu melihat jaket di lantai. Daripada berkata, kamu membuat kekacauan besar, bersihkan atau semua cat ini akan ibu singkirkan. Deskripsikan, ibu melihat ada cat yang menetes-netes. Hargai dulu apa yang sudah anak lakukan sebelum mendeskripsikan apa yang masih perlu ia lakukan. Pada contoh terakhir, yaitu daripada berkata, kembali ke sini, kamu masih setengah telanjang. Deskripsikan, ibu melihat seorang anak laki-laki yang hampir selesai memakai piyamanya. Ia sudah memakai atasannya dan sebentar lagi celananya. Pada contoh terakhir, saat Anda mendeskripsikan hal yang dilihat, Anda terbantu untuk mendeskripsikan yang positif dan bukan yang negatif. Deskripsikan kemajuan yang Anda lihat sebelum menunjukkan apa yang masih perlu dilakukan. Daripada berkata, ibu lihat kamu belum selesai beres-beres, Anda bisa berkata, ibu melihat hampir semua mobil-mobilan dan mainan blok sudah mau rapi. Tinggal satu truk, sampah, dan beberapa potong jalan yang masih harus dibereskan. Peralatan yang ketujuh, deskripsikan perasaan Anda. Sebagai orang tua dan guru, kita berharap agar dapat selalu sabar terhadap anak. Menarik nafas, menghitung sampai 10, membayangkan kedamaian dunia, tetap tenang dan bisa mengendalikan diri. Ini sama sekali tidak realistis. Kita ini manusia, bukan robot. Berpura-pura tetap tenang bukanlah ide yang baik. Sampai kita meledak sendiri. Dan kebanyakan dari kita pada akhirnya akan meledak. Seorang anak juga perlu tahu apa yang dirasakan orang lain. Anak-anak perlu tahu kapan orang tua atau guru mereka takut, frustasi, atau marah. Mereka akan sulit memahami apa yang sedang terjadi bila kata-kata kita tidak selaras dengan emosi kita. Saat mendeskripsikan perasaan Anda tidak hanya memberi informasi penting kepada anak-anak, tetapi juga mencontohkan sebuah emosi yang bisa dipakai saat mereka sendiri frustasi, sedih, atau takut. Kisah Michael. Urusan menyetrika. Saya sedang menyetrika baju saat Jamie meminta saya membantunya membuat roti isi selai kacang dan jeli. Biasanya saya akan berhenti menyetrika dan menuruti permintaannya. Saya berpikir akan mencabut setrika dari stop kontak dan menyingkirkannya supaya jauh dari jangkauan Kara. Namun, saya menyadari kalau tidak ingin melakukan hal itu. Saya memberitahunya seperti ini, Ayah, merasa kecewa jika belum selesai menyetrika baju ini, ayah akan membantumu kalau sudah selesai menyetrika. Jimmy berkata, oke ya. Kemudian ia mendekat dan menemani saya menyetrika. Saya tidak pernah terpikir untuk memberitahu Jimmy tentang perasaan saya sebelum mengikuti kelas ini. Sebetulnya saya merasa aneh ketika menyadari bahwa saya tidak belajar untuk berkata seperti aku kecewa sampai berumur 34 tahun. Sementara anak saya sudah tahu akan hal ini sejak ia berumur 4 tahun. Ia lebih mengungguli daripada saya.
Poin yang sangat penting. Saat mengungkapkan kemarahan atau kekecewaan, gunakan kata saya. Hindari kata kamu. Ungkapkan kemarahan Anda dengan ringkas. Peralatan ke-8, tulis sebuah pesan. Saat Anda mendapati diri mengulang-ulang satu permintaan hingga bosan mendengar suara Anda sendiri, berarti kini saatnya Anda perlu menuliskan sebuah pesan. Jangan khawatir bila anak belum bisa membaca. Kata-kata yang tertulis memiliki kekuatan misterius yang tidak dimiliki oleh kata-kata lisan. Sebuah memo bisa saja lebih berbunyi daripada suara yang meninggi. Kisah Joanna, undangan mandi. Satu pertarungan berulang di rumah saya yang diredakan oleh memo tertulis adalah waktu mandi. Anda bisa memasukkan anak dengan paksa ke bak mandi, tetapi pasti ada resikonya. Dan karena anak-anak saya punya banyak cara untuk menolak atau menunda-nunda waktu mandi, saya merasa sudah lelah dan jengkel sebelum memulai apapun. Saya pun mendapati diri bertanya-tanya, kenapa anak-anak harus selalu bersih? Kira-kira berapa lama saya bisa tidak melakukannya? Beberapa hari, beberapa minggu, apakah guru-guru mereka akan tahu? Saya memo Saya memecahkan dilema khusus ini dengan sebuah catatan formal. Saya menulis kartu perjanjian untuk mandi. Saya menawarkan beberapa pilihan, pukul 6 sore, pukul 6.15, dan pukul 6.30. Paket pukul 6.00 disertai bonus, yakni ditambah gelembung sabun. Paket pukul 6.15 disertai tawaran khusus, yakni dengan wortel dan ikan mainan. Yang perlu dilakukan anak-anak adalah memilih paket yang mereka inginkan. Dengan menandai pilihannya memakai spidol. Mereka pun bisa melakukannya dengan senang, tentunya setelah memilih dengan penuh pertimbangan. Saya sendiri kagum melihat cara ini bekerja dengan baik. Saya hanya perlu mengacungkan kartu itu dan berkata, air mandi Anda pukul 6.00. Sudah siap. Peralatan yang ke-9, bertindak tanpa menghina. Tak satu pun dari peralatan-peralatan ini yang berhasil diterapkan untuk setiap anak di segala situasi. Anda tetap yang memegang kendali atas kebun binatang ini dan tetap berusaha membuatnya terapung. Bayangkan bahwa kebun binatang ini ada di atas kapal. Ini metaforanya mungkin seperti bahtera Nuh. Peralatan terakhir yang dibahas pada bab ini adalah bertindak tanpa menghina. Jika anak Anda tidak mau memakai helm ketika bersepeda, padahal Anda sudah menggunakan candaan, menawarkan pilihan, memberi informasi, Anda bisa berkata begini kepadanya, Ibu akan menyingkirkan sepeda ini sekarang, kamu sedang tidak ingin pakai helm, sedangkan ibu tidak bisa membiarkanmu mengendarainya tanpa helm. Jika anak terus-menerus memukul alat berlayar sentuh touchscreen, padahal Anda sudah memintanya dengan halus untuk berhenti, Anda boleh mengambilnya dan berkata, Ibu lihat kamu punya energi besar, Ibu khawatir layar ini akan pecah. Ayo kita cari mainan lain yang bisa dimainkan dengan energi besar. Jika anak tidak bisa berhenti melempar-lempar kerikil di taman, meski Anda sudah menawarkan beberapa alternatif lain yang menarik, Anda bisa berkata kepadanya, Ibu akan membawamu pulang sekarang. Ibu tidak mau ada orang yang terluka karena terkena batu, meski yang kecil sekalipun. Jika anak mau membantu memasak kue dadar, sementara ia tidak bisa berhenti melompat-lompat di sekitar kompor, walau Anda telah mengingatkan secara halus, Anda dapat berkata, Ibu tidak bisa memasak denganmu sekarang. Ibu khawatir kamu mengenai kompor. Jika anak menolak untuk duduk di karset, Anda dapat berkata, Ibu tahu, memakai sabuk pengaman sangat tidak nyaman.
Tapi ibu tidak bisa mengantarmu ke rumah Doni kalau kamu tidak memakainya. Atau ibu tidak mau terlambat kerja, ibu tetap akan memasangkan sabukmu meski tahu kamu tidak menyukainya. Jika murid Anda mencipratkan kuasnya yang penuh cat basah ke teman di sebelahnya, Anda dapat berkata, Ibu lebih Ibu lihat kamu sedang tidak mau mengecat di kertas, tapi ibu tidak bisa membiarkanmu menciprati anak lain. Lebih baik pindah ke meja Play-Doh. Kamu bisa meremas, menumbuk, menggulung-gulung, atau menggepengkannya. Perhatikan, semua contoh di atas memperhatikan anak-anak yang tidak dimarahi atau dituduh. Orang dewasa menggambarkan perasaan dan tindakannya. Ia menetapkan sikap, menentukan batasannya, dan mengatakan nilai-nilainya. Ini menjadi sesi yang panjang. Para anggota kelompok cukup terkesima. Saya mendengar seseorang akhirnya berbicara, mengungkapkan perasaan yang berterbangan di udara. Banyak sekali yang harus dilakukan. Maksud saya, semua yang ada di sini seperti nyanyian dan tarian, pilihan, canda, membuat penanda cuaca dan membeli jam khusus. Kapan ini berakhir? Kapan saya bisa tinggal mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan dan ia akan melakukannya? Saya mengangkat bahu. Ini seperti sirkus 3 ring. Anak-anak memang melelahkan, apalagi anak-anak yang lebih kecil lagi. Mereka luar biasa melelahkan. Namun, bagi saya akan lebih menyenangkan kalau keadaan kita lelah tetapi ceria daripada lelah dan jengkel. Semua peralatan ini akan menolong Anda untuk mendapatkan keadaan yang pertama, dan Anda bisa mendapatkannya dengan lebih mudah. Semakin besar mereka memperlakukan demikian, mereka akan semakin bisa mengendalikan diri sendiri. Khususnya karena mereka telah mempraktikkan cara membuat pilihan dan bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri saat masih kecil. Dan di saat-saat Anda tidak punya lagi kesabaran atau energi untuk menggunakan salah satu peralatan yang ada, Anda masih punya simpanan di bank atas semua usaha yang pernah Anda lakukan. Upah dari melakukan usaha tambahan demi mendapatkan pekerjaan sama anak-anak kita tanpa harus memberi perintah, uang suap, atau ancaman sangatlah luar biasa. Penelitian demi penelitian menemukan bahwa anak-anak kecil yang tidak terus-menerus diperintah justru akan lebih bisa bekerja sama hanya dengan permintaan sederhana dari orang tuanya. Misalkan, diminta membereskan mainannya, dibandingkan dengan anak-anak yang diawasi dan dikendalikan secara ketat sepanjang waktu. Mereka juga akan lebih mudah bekerja sama dengan orang dewasa lainnya, seperti dengan guru, dan lebih bisa mengikuti aturan sekalipun tidak ada orang dewasa mengawasi mereka. Pengendalian diri hanya bisa dikembangkan lewat praktik, bukan dengan paksaan. Pengingat, peralatan untuk menarik kerjasama. Yang nomor 1 yaitu bercandalah. Yang nomor 2, tawarkan pilihan. 3, biarkan anak memegang kendali. 4, beri informasi. 5, katakan dengan satu kata atau satu gerakan. 6, deskripsikan yang Anda lihat. 7, deskripsikan perasaan Anda. 8, tulis sebuah pesan. 9, bertindak tanpa menghina. Poin yang sangat penting adalah jangan ubah pilihan menjadi ancaman. Hargai dulu apa yang sudah anak lakukan sebelum mendeskripsikan apa yang masih perlu dia lakukan. Saat mengungkapkan kemarahan atau rasa kecewa, pakai kata saya, hindari kata kamu. Ungkap kemarahan Anda dengan ringkas karena bisa terasa seperti serangan. Sampai ketemu di bab 3 terkait dengan
menyelesaikan konflik dengan anak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.